Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah lereng Gunung Kelut di Kabupaten Blitar untuk menapak tilas Candi Hindu terbesar Jawa Timur yang merupakan candi utama tiga kerajaan besar yaitu Candi Penataran. Indonesia, negara yang dahulunya disebut Nusantara ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan sangat beragam. Masuknya berbagai budaya turut mempengaruhi berbagai peninggalan bukti sejarah di Indonesia. Seiring dengan masuknya budaya luar dan berbagai kepercayaan agama dari berbagai kalangan pendatang, berdampak besar terhadap perkembangan peradaban termasuk agama dan budaya yang dianut masyarakat Nusantara. Dari berbagai latar belakang sejarah, berdasar agama dan budaya yang beragam tersebut menjadikan banyaknya situs-situs bersejarah di Indonesia juga ikut terpengaruh. Salah satunya kebudayaan India yang banyak sekali mewarnai perkembangan sejarah di Indonesia dengan hadirnya berbagai macam candi sebagai warisan sejarah dari bekas kerajaan-kerajaan baik bercorak Hindu maupun Buddha di masa lampau. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi tersebut yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia dan salah satu situs candi dengan kompleks terbesar di Jawa Timur adalah Candi Penataran yang terletak di daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian selatan. Kabupaten ini sangat strategis karena menjadi penghubung pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur seperti Kediri dan Malang. Posisi strategis wilayah Blitar sudah berlangsung sejak masa silam termasuk pada periode klasik Kerajaan Hindu-Buddha. Kawasan yang saat ini menjadi Kabupaten Blitar pada periode klasik merupakan wilayah penyangga antara Kerajaan Panjalu dan Jenggala, usai Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Begitu pula pada periode selanjutnya, wilayah ini juga menjadi daerah penyangga antara Kerajaan Kediri dan Tumapel atau Singosari. Karena letaknya yang strategis, Blitar memiliki arti penting bagi kegiatan keagamaan terutama Hindu pada masa lalu. Lebih dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang paling terkenal di daerah ini adalah Candi Penataran. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan Sima untuk memuja Sirapaduka Batara Pala yang berangkat tahun Saka 1119 atau 1197 Masehi. Jika dilihat dari titik awal pembangunannya, maka candi ini mengalami perjalanan yang cukup panjang, yaitu dari tahun 1197 pada zaman Kerajaan Kediri sampai pada tahun 1454 di zaman Kerajaan Majapahit. Nama Penataran kemungkinan besar bukanlah nama candinya, melainkan nama statusnya sebagai candi utama kerajaan. Candi-candi pusat semacam ini di Bali juga disebut dengan nama Penataran. Misalnya, Pura Penataran Agung Sakti, Pura Penataran Luhur Tanah Lot, Pura Penataran Agung Lempuyang, dan masih banyak lagi. Menurut sastra, kata natar berarti pusat, sehingga Candi Penataran di sini dapat diartikan sebagai candi pusat. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Pala merupakan sebuah kompleks candi bercorak keagamaan Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut.
Dari prasasti yang tersimpan di area candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri pada tahun 1197 Masehi dan terus disempurnakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam Kakawin Desawarnana atau Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, candi ini disebut sebagai bangunan suci Palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan berkeliling Jawa Timur. Keberadaan Candi Penataran disebutkan dalam prasasti Palah yang dibuat oleh Raja Srengga. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Penataran dengan berangkat tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Isi prasasti menerangkan bahwa Prabu Kertajaya berbahagia dengan terselamatkannya area lereng Gunung Kelut dari bencana. Rasa senangnya tersebut kemudian ia curahkan dengan perintah dibangunnya prasasti yang tertulis dalam sebuah lingga pala oleh Empu Amogeswara atau Empu Talalu. Bangunan tersebut kemudian difungsikan untuk menyembah Batara Pala seperti yang tertuang dalam prasasti tersebut. Kompleks Candi Penataran merupakan gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat laut ke tenggara. Di belakang candi utama di sisi timur terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut. Kompleks percandian ini disusun dalam pola linear, beberapa candi perwara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi pada langgam Jawa Tengah, misalnya Candi Sewu maupun Prambanan, yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman candi, dikelilingi barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kerajaan Kediri hingga Majapahit, lalu berlanjut pada pola tata letak pura yang ada di Bali hingga saat ini. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Seluruh halaman kompleks percandian, kecuali yang bagian tenggara, dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris ini menunjukkan bahwa pembuatan candi tidak dalam satu periode. Pada halaman depan atau luar, pintu gerbang terletak di sisi barat laut kompleks candi, diapit oleh 2 arca Dwarapala, sosok raksasa penjaga pintu gerbang dengan angka tahun 1232 Saka atau 1310 Masehi, terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Reco Pentung. Berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua lapik arca tersebut, bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahan Jaya Negara, raja kedua dari Majapahit. Di sebelah timur kedua arca tersebut, terdapat sisa-sisa pintu gerbang yang terbuat dari bata merah, namun saat ini bata tersebut sebagian sudah ditutupi oleh tangga dari batu andesit. Melalui bekas pintu gerbang, kita memasuki bagian terdepan dari Candi Penataran, yaitu Balai Agung dan Pendopo Teras. Fungsi bangunan Balai Agung seperti juga di Bali dipergunakan untuk tempat musyawarah para pendeta atau pedande. Dipastikan balai ini pernah dinaungi struktur tiang dan atap dari bahan organik kayu dan mungkin beratap ijuk atau sirap yang kini telah lapuk dan musnah.
Sementara pendopo teras digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Di bagian belakang Balai Agung dan pendopo teras, terdapat Candi Candrasengkala berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan nama Candi Brawijaya yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks Candi Penataraan dan juga digunakan sebagai lambang Kodam 5 Brawijaya. Terkadang ada juga yang menyebutnya Candi Ganesha karena di dalam bilik candinya terdapat sesosok arca Ganesha. Lokasi candi berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras dalam jarak sekitar 20 meter. Pintu masuk candi terletak di bagian barat. Di tangganya berakhir pada bentuk ukel besar dengan hiasan tumpal yang berupa bunga-bungaan dalam susunan segitiga sama kaki. Bagian dalam relung candi terdapat sebuah arca Ganesha yang terbuat dari batu dalam posisi duduk di atas Padmasana. Pada bagian atas bilik candi, pada batu penutup cungkup terdapat relief Surya Majapahit, yaitu lambang dari kerajaan Majapahit. Candi Candrasengkala seperti umumnya bangunan-bangunan candi lain, terdiri dari bagian-bagian yang disebut kaki candi, yaitu bagian candi yang paling bawah, kemudian tubuh candi yang di bagian ini terdapat bilik candi atau garbagriya, dan kemudian mastaka atau kemuncak bangunan yang berbentuk kubus. Memasuki halaman tengah dari Candi Penataran, terdapat dua buah arca Dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding Dwarapala di pintu masuk candi. Seperti pada arca Dwarapala di pintu masuk, Dwarapala ini pun pada lapik arcanya juga terpahat angka tahun. Tulis tahun 1240 Saka atau 1319 Masehi, yang menandakan bahwa Dwarapala ini juga berasal dari zaman Raja Jayanegara. Halaman tengah atau halaman kedua ini terbagi menjadi dua bagian oleh tembok bata, di mana tembok tersebut sekarang hanya tinggal fondasinya saja yang masih terlihat. Pada bagian dalam halaman tengah ini terdapat candi naga yang hanya tersisa bagian kaki dan badan. Nama Candi Naga digunakan untuk menamakan bangunan ini karena sekeliling tubuh candi dililit oleh naga dan disanggah oleh 9 sosok berbusana raya seperti para raja. Sosok-sosok ini menggambarkan sosok makhluk kayangan, yaitu para dewa, dilihat berdasarkan dari ciri busana raya dan perhiasan mewah yang dikenakannya. Salah satu tangannya memegang genta atau lonceng upacara, dan tangan yang lainnya menopang tubuh naga yang melingkar di bagian atas bangunan dalam keadaan berdiri dan menjadi pilaster bangunan. Masing-masing dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif medalion. Pintu masuk candi terletak di barat laut dengan pipi tangga berhiaskan tumpal. Gambar naga disangga 9 orang ini mengisyaratkan sebuah candrasengkala, naga muluk sinangga jalma, yang berarti angka tahun 1208 Saka atau 1287 Masehi yang menandakan bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Melewati pintu gerbang Paduraksa yang hanya tinggal fondasinya saja dan dijaga oleh 2 sosok Dwarapala, sampailah kita di halaman ketiga yang terletak di ujung tenggara sebagai bagian yang paling belakang dari kompleks candi dan terletak di tanah yang lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa area ini merupakan area yang paling sakral. Ada sekitar 9 bekas bangunan di halaman ini yang letaknya tidak beraturan. 2 buah candi yang sudah dapat dikenali adalah bangunan Candi Induk dan prasasti pala berupa Linggapala.
Di sepanjang sisi barat laut terdapat 5 buah sisa bangunan berupa fondasi dan batur dari batu atau bata. Satu di antaranya sebuah batur yang terdapat relief-relief cerita candi dengan tinggi sekitar 1 meter. Pada halaman ketiga atau halaman dalam ini terdapat bangunan candi induk yang terdiri dari 3 teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca mahakala yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Sekeliling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Untuk dapat membacanya, kita harus mengikuti arah prasawiya, yaitu searah jarum jam, mulai dari sudut barat laut. Pada teras kedua, sekeliling dinding dipenuhi pahatan relief cerita Kresnayana, yang alur ceritanya dapat kita ikuti dengan cara pradaksina, yaitu searah jarum jam dimulai dari sisi timur. Sedangkan di teras ketiga berupa relief naga dan singa bersayap. Teras ketiga bentuknya hampir bujur sangkar, di mana dinding-dindingnya berpahatkan arca singa bersayap dan naga bersayap. Pada sisi sebelah barat daya terdapat 2 buah sisa bangunan. Sebuah candi kecil dari batu yang disebut Batara Kecil. Kemungkinan besar, candi inilah yang mula-mula dibuat bersamaan dengan prasasti Pala melalui upacara pratista. Sebuah sisa yang lain berupa fondasi dari bata. Kedua sisa bangunan ini menghadap ke arah barat daya. Sederet dengan sisa kedua bangunan ini berdiri sebuah lingga batu yang disebut prasasti Pala. Dalam area kompleks percandian ini juga terdapat sebuah kolam berangka tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi yang terletak di belakang candi sebelah tenggara dekat aliran sungai. Arkeolog meyakini bahwa candi penataran di masa penggunaannya dulu dinamakan Candi Pala sebagaimana disebut dalam prasasti Pala. Isi prasasti menyebutkan tahun 1197 sebagai tahun pembangunannya oleh Raja Srengga atau Prabu Kertajaya. Bergelar Abhiseka, Sri Maharaja Sri Sarwaswara Triwikama Watara Nindita Srenggalancana Digwijaya Tunggadewa yang memerintah kerajaan Kediri antara tahun 1190 sampai 1221. Maksud dari pembangunannya adalah sebagai candi gunung untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindar dari mara bahaya akibat letusan Gunung Kelut.
Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389 ke Pala untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Acalapat, perwujudan Siwa sebagai Girindra atau dewa penguasa gunung. Kesamaan nama Girindra yang disebut pada Kakawin Negara Kertagama dengan nama Ken Arok yang bergelar Girindra atau Girinata menimbulkan dugaan bahwa Candi Penataran adalah tempat pendarmaan atau perabuan Ken Arok, di mana Girindra juga adalah nama wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan oleh Ken Arok. Pada masa pemerintahan Jaya Negara, Raja kedua Majapahit, Candi Penataran mulai mengalami perluasan. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Pemujaan terhadap Dewa Pala semakin kental diwarnai dengan pemujaan kepada Dewa Gunung atau Dewa Siwa. Candi Penataran diresmikan sebagai Candi Negara dengan status Dharma Lepas sesuai angka tahun yang dipahatkan di dinding kolam, yaitu tahun 1337 Saka atau tahun 1415 Masehi yang merupakan angka tahun termuda di antara angka-angka tahun yang terdapat di Kompleks Candi Penataran. Pada periode tersebut, Kerajaan Majapahit berada pada masa pemerintahan Wikramawardhana. Sumber sejarah yang menegaskan keberadaan kompleks percandian Penataran juga datang dari Kerajaan Sunda. Naskah Bujangga Manik, kronik berbahasa Sunda yang berasal dari abad ke-15 mengenai kisah perjalanan Bujangga Manik, seorang resi bangsawan dari Kerajaan Sunda, menyebutkan bahwa Rabut Pala atau Candi Pala merupakan tempat belajar agama dan tujuan ziarah yang ramai. Dalam naskah itu pula Resi Bujangga Manik menetap di sana selama setahun hingga kemudian terpaksa pergi karena para peziarah lebih mementingkan hal duniawi. Candi Penataran kemudian luput dari perhatian pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit hingga akhirnya ditemukan kembali pada periode kolonialisme Inggris di Pulau Jawa. Candi Penataran pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh catatan Inggris pada tahun 1815, tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal. Seiring berjalannya waktu, kompleks Candi Penataran yang sempat terabaikan mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah lalu kemudian dipugar. Setelah pemugaran, Candi Penataran difungsikan sebagai sarana edukasi sejarah dan budaya dengan pemanfaatan persembahyangan yang dilakukan oleh umat Hindu Jawa. Keberadaan kompleks Candi Penataran memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalannya pembangunan sejatinya harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh siapapun raja, sekalipun dinasti yang berkuasa telah berganti. Candi Penataran didirikan oleh Raja Kediri, diperluas selama masa Raja-Raja Singosari, dan dipermegah oleh para penguasa Majapahit hingga dijadikan candi utama kerajaan. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Candi Penataran, Kabupaten Blitar. Semoga kita dapat menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.